bagaimana kalau kita menjual barang, tapi barangnya dioplos gitu loh. Kalau pakai barang yang murni kayaknya untungnya sedikit. Tapi kalau dioplos untungnya lumayan banyak. Dan si pembeli pun nggak tahu. Dan kualitasnya pun bagus. Seakan-akan persis seperti yang ori. Bagaimana hukumnya? Tidak diperbolehkan. Itu namanya ngebodoh atau bohong. Tidak diperbolehkan. Kalau mau jelaskan. Pak, ini barang, ini ori. Cuma yang orinya 80%. Kemudian yang tidak orinya 20%. Tapi saya jamin mutunya bagus. Kalau apa-apa, bapak komplain bisa datang ke saya, uang saya kembalikan. Kemudian si bapak yang pembeli ini bilang, ya sudah, nggak apa-apa. Maka nggak masalah. Keterbukaan. Tapi kalau kita tutup-tutupi, walaupun itu bagus, tetap dicatat sama Allah, ngebodoh, pembohong itu orang. Uang yang didapat itu dengan sesuatu yang haram dan tidak akan ada berkahnya. Dapat untung banyak tapi tidak tahu gimana. Ini untungnya nggak tahu kemana, hilang pokoknya. Nggak cukup aja. Bukan uangnya hilang, tapi seakan-akan kita pegang itu nggak cukup. Padahal itu uang harusnya sebulan cukup. Cuma karena didapat dari yang haram, keberkahnya dicabut sama Allah. Gitu loh. Ya, jadi ya lebih baik diceritakan. Kalau mau lihat bagaimana cara dagangnya Nabi. Nabi itu kalau dagang, contoh dagangan kurma. Nabi jujur beli kurma. Nabi jelaskan, ini kurma yang ori, ini kurma yang di bawahnya ori, ini kurma yang tidak ori. Jujur, itu dagangnya Nabi. Kedua, dagangnya Nabi keuntungan itu tidak dipatok sama Nabi. Tapi Nabi bilang gini, ini saya kurma dapat dari Khadijah waktu itu kan, ikut perjalanan sama Maisarah, budak Sayyidah Khadijah yang laki-laki. Maisarah itu laki-laki ya. Dalam itu ya memang umumnya biasanya Maisarah perempuan, cuma dalam cerita itu laki-laki. Saya dapat dari Khadijah, ini harganya contoh ya 10.000. Ini saya jual 10.000. Kamu mau ngasih untung sama saya berapa saja boleh. Bebas. Itu cara jualnya Nabi. Tapi Nabi pulang membawa untung yang sangat banyak sekali. Sampai itu asal muasal Sayyidah Khadijah akhirnya menikahinya Nabi. Kenapa? Karena kejujurannya dalam berniaga atau jual beli. Makanya Kang Abot kalau jualan besi ringan, baja ringan, coba kayak gitu. Pak, ini ori. Saya dapat dari pabriknya itu 100.000. Bapak mau ngasih untung saya berapa terserah. Ternyata dikasih untung cuma 5.000 perak. Itu cara dagangnya Nabi. Jujur dan tidak mematok keuntungan tapi diserahkan kepada orang yang beli mau ngasih untung berapa. Mungkin kita yang nomor 2 berat kali. Nggak matok keuntungan, nggak matok harga, berat. Menunjukkan dapur harga aslinya berat. Ya paling tidak jangan ngebodoh. Jangan bohong. Kalau kita ngejual barang mau ngasih keuntungan berapa saja ya terserah kita. Contoh. Coba nih, Kang Fikri ya. Kang Fikri, bakso buat saya apa? Ngambil dari Abah. Hah? Ngambil dari Abah. Abahnya bilang, Fikri, iya Pak, ini bakso satu mangkoknya dari saya 5.000. Kamu mau jual berapa beras? Mau jual berapa saja bebas. Akhirnya Fikri jual harganya satu mangkoknya ini 50.000. Sah. Ngasih ke abahnya Kang Wawan ini iya 5.000 ngasihnya. 45.000 masuk kantong. Bebas. Jujur. Ngasih baksonya bener. Baksonya gak ada yang dicampur plastik. Gak ada yang dicampur sama yang aneh-aneh. Artinya asli. Cuma bicara keuntungan bebas. Ambil berapa saja. Yang penting tidak ngebodoh. Ya. Jadi itu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab.